sahabat Suara Rakyat, pada saat ini saya berada di Terminal Ciwidey. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Ciwidey, bisa saja menggunakan akses transportasi melalui Bandung di Lewiliang dan Soreang. Nanti calonnya program itu akan ada feeder yang dari arah Soreang menuju ke Ciwidey. Nah, kita akan bertanya-tanya kepada pengelola dari Organda dan feeder itu. Nah, saya harap bagi pada pengunjung wisatawan yang berada di Jakarta dan di luar daerah bisa datang ke Ciwidey dengan menggunakan transportasi umum. Kenapa pemerintah menggunakan transportasi umum? Agar mengurai kemacetan. Bahwa wisatawan di Ciwidey banyak sekali eksotis keindahan-keindahan alam. Yuk kita tetap di Suara Rakyat. Pada saat ini saya berada di Sekretariat Organda di Korwil, Kecamatan Ciwidey. Saya akan sedikit bertanya-tanya kepada Korwil Ciwidey. Ciwidey, Pak. Pak, ini kan salah satu tempat wisata. Ya. Kadang-kadang kan masyarakat mempertanyakan harus ke Ciwidey itu naik apa saja. Betul. Nah, saat ini kan program Kang Deddy Mulyadi ada feeder ya, Pak? Feeder, ya. Feeder apa itu, Pak? Feeder BTS Cekungan Bandung untuk rute Soreang Ciwidey. Soreang Ciwidey. BTS itu by the service, jadi kalau BRT mah kan ya memang yang busnya ya. Kita hanya feeder untuk ke Bandung yang nanti dari Soreang nyambung lagi ke Leuwi Panjang ada bis lagi. Bis lagi. Nah, bagaimana nih masyarakat yang dari Jakarta atau di luar Jakarta nih, kan kadang-kadang mereka kalau datang sampai di Bandung ini sampai malam nih. Ya kan? Malam. Bagaimana bisa menempuh untuk sampai ke Ciwidey? Ya betul. Kalau saat ini ya itulah kendalanya, Pak. Jadi kadang-kadang orang Jakarta yang sampai ke Leuwi Panjang maghrib saja, Pak, itu naik ke Ciwidey ke sini agak kesulitan karena angkutan umumnya sudah tidak ada. Tidak ada. Mobil-mobil Bandung Ciwidey yang sekarang beroperasi itu maksimal paling sampai maghrib ya, Pak Agus. Dari Ciwidey juga ke dari Soreang juga ke Ciwidey sama. Nah, itu yang memang yang menjadi kendala. Padahal tempat wisata di Ciwidey itu 24 jam, Pak. Dan itu posisinya dari Bandung ke atas itu masih dari Ciwidey ke atas tuh masih sekitar 18 kilo. 18 kilo. Nah, artinya kan butuh satu moda transportasi yang bisa mengantarkan nih para wisatawan bisa berwisata di Ciwidey. Nah, kalau untuk menggunakan apa tadi transportasi feeder ya? Feeder. Feeder itu nanti transportasinya ongkosnya itu bagaimana? Cara mekanismenya? Menurut informasi saat ini ongkosnya untuk mungkin saya bahas dulu yang reguler ya, Pak ya. Ya. Bandung Ciwidey ini ongkos di angka 20.000, Pak. 20.000. Nah, oke. Kalau feeder ini walaupun naik 2 kali dari Leuwi Panjang ke Ciwidey itu yang dari Leuwi Panjang ke Soreang itu 4.900. Katanya yang dari Soreang ke sini di angka 5.000 ya. Jadi sekitar 10.000 itu sudah sampai ke Terminal Ciwidey. Nah, mungkin nanti tinggal disambung dari sini ke atas lagi ke Patenggang. Ke Patenggang masih ada lagi satu angkot, ongkosnya sekitar 10.000-an ya. Jadi sampai dengan tempat wisata tuh di Ranca Bali dari Leuwi Panjang 20.000 sudah sampai, Pak. Apakah dari feeder itu akan ada jam-jam tertentu? Betul. Operasional feeder itu yang Ciwidey Soreang itu rencananya dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam, Pak. Jam 9 malam. Ya. Kalau untuk angkutan reguler biasanya itu sampai jam berapa nih? Sampai jam 5 sampai jam 6 juga udah selesai, nggak ada angkutan. Jadi kendalanya itu saja ya untuk transportasi. Nah, apa sih sebenarnya dengan adanya program ini, program Deddy Mulyadi, apakah ada pro dan kontra nih? Biasanya kan selalu ada nih. Betul. Dalam satu program tentunya pasti ada saja yang begitu, Pak, karena mungkin rekan-rekan juga pengusaha dan supir yang sekarang berada di jalur belum memahami sebetulnya esensinya ini untuk apa, gitu kan ya. Sebetulnya salah satunya tujuannya untuk mengurai kemacetan. Ya. Jadi kalau orang Bandung atau yang mau ke Ciwidey mah jangan bawa kendaraan sendiri lah gitu ya. Mending naik ini aja mobil angkutan umum gitu. Angkutan umum ya. Karena angkutan umum ini sudah ya artinya modanya juga bagus, nyaman, dan jam keberangkatannya teratur gitu. Teratur. Ya. Berarti ada jam-jam tertentu ya, yang untuk otomatis contoh dari Soreang, apakah misalnya jam 8 nanti di belakangan apa stop 15 menit atau 30 per 15 menit, Pak. Per 15 menit. Berarti tidak ada, sebenarnya tidak mengganggu dengan yang umum ya? Tidak. Karena jalurnya pun memang agak sedikit berubah. Berubah ya? Ya, jadi sedikit beda dengan jalur yang ada untuk angkutan reguler. Sebetulnya ini untuk memudahkan wisatawan yang memang mau main ke Ciwidey, Pak. Oh, gitu. Jadi program Pak Deddy Mulyadi ini adalah untuk mengurai kemacetan dengan menggunakan fasilitas umum. Betul. Dan juga mengangkat kearifan lokal. Betul. Karena semua
semua yang terlibat dalam feeder itu semua yang saat ini berjalan reguler di angkutan biasa Pak. Jadi supir, pengusaha semua kita pakai yang ada di saat yang sudah berjalan. Oke. Kalau untuk dari Ciwidey ke atas itu sampai jam berapa nih? Ya kalau sekarang mah jam 5, jam 6 juga udah nggak ada. Oh nggak ada ya? Udah nggak ada. Harapannya seperti apa sih sebenarnya nih? Ya harapannya kalau mobil angkot juga yang ke atas tentunya kalau ada output dari mobil feeder ini, ya mereka juga pasti menyesuaikan Pak. Mau menyesuaikan. Ya karena kan mau apa yang diangkutnya kalau sekarang gitu ya. Kalau nanti kan ada bantuan dari feeder, kita harapkan mobil yang kuning ini, angkot ini bisa sampai malam. Gitu. Nah, itulah ada suara rakyat, itu penjelasan dari Organda Korwil Kecamatan Ciwidey bahwa penggunaan fasilitas umum ini sangat nyaman sebetulnya kan. Ada dua opsi. Ada yang feeder tadi dengan yang umum. Sebenarnya dengan adanya ini agar masyarakat tidak menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, mempermudahkan masyarakat. Jadi angkutan umum pun sebenarnya tidak terganggu ya kan, karena sudah ada jam-jam per 15 menit. Mungkin seperti itu. Betul. Nah, masalah wisata di atas nih yang akan mau disampaikan seperti apa nih dinas-dinas pariwisata nih? Ya, kita berharap pemberdayaan ya masyarakat. Ya, baik. Kita dari masyarakat transportasi ya kita berharap juga ramainya wisata di atas, kita juga ikutan ramai nih gitu ya. Jangan kayak sekarang Pak, di atas itu wisata ramai tapi angkutan umum kasihan Pak. Boro-boro mau jalan gitu macetnya juga luar biasa. Berapa trayek sih yang ada di Wili-Wili yang ini? Di Ciwidey ini seluruhnya ada 22 trayek Pak. Itu 14 trayek ke Cianjur, ada juga ke Bandung Barat, ke Kota Bandung, dan sisanya trayek lokal. Trayek lokal kabupaten. Oh gitu. Nah demikian suara rakyat saya Indra dari Ciwidey melaporkan terkait program feeder bahwa sebetulnya tidak ada yang dirugikan, semua saling diuntungkan ya Pak ya. Insya Allah. Antara masyarakat dengan yang lainnya. Karena dengan kearifan lokal, jadi masyarakat perekonomian akan berjalan. Masih banyak sebenarnya Ciwidey itu ada dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan pemandangan ya Pak ya. Ya kesenian juga banyak Pak, kearifan lokal lainnya. Nah Pak, bisa diperkenalkan nama siapa? Akan saat ini kan Bapak diangkat dari pengurusan. Silakan Pak. Nama saya Agus Mamun Muron. Kebetulan saya dari Koperasi KJMPT. Kebetulan KJMPT ini koperasi yang baru didirikan, cuman insya Allah semua pengurus dan stafnya itu orang-orang istilahnya pribumi lah. Ketuanya itu Pak Eden Wardani, dia itu seorang pengusaha yang memiliki banyak mobil. Lalu wakil ketuanya kebetulan saya sebagai wakil ketuanya. Sekretarisnya beliau Bapak Egi, bendaharanya Ibu Esther, ya istrinya Bapak Haji Jajang, lalu pengawas 1 Bapak Aloy, dia itu ketua Organda Kabupaten Bandung. Ya, pengawas 2 Pak Haji Jajang yang punya mobil banyak juga yang dari pengusaha nyusul, yang pengawas ketiga Bapak Web Suherlan. Itu Pak, kalau untuk rekrutmen nanti nih, kalau feeder ini berjalan ya, itu supir-supirnya dari mana tuh Pak? Itu dari supir-supir yang reguler juga, mobil-mobil dari yang reguler juga. Ini kan cekungan Soreang Ciwidey, yang itu yang cuman yang karena ini kekurangan unit, mungkin ya diperbantukanlah mobil Bandung Ciwidey. Yang utamanya itu adalah mobil-mobil dari Soreang Ciwidey, trayek mobil Soreang Ciwidey, ya. Berarti semua karyawan yang nanti kalau di feeder itu adalah asli dari Ciwidey. Betul. Nah, betul sekali. Dari Ciwidey, nah itu nanti kan ada jam-jam tertentu ya. Apakah nanti kan ada seleksi-seleksi tertentu seperti apa? Apa saja sih fasilitas yang didapatkan untuk para supir-supirnya ini? Fasilitasnya itu satu ya gaji itu UMR. Kedua ada tunjangan BPJS siapa ya? BPJS. Lalu kalau nggak salah itu ada juga uang makan, tapi nggak tahu berapa itu nominalnya belum per hari tahu ya. Per hari. Gitu. Jadi semua nanti tunggu mekanisme. Rencananya akan launching di kapan nih? Agar supaya warga Bandung tahu nih atau harusnya sih 1 November sekarang ya. Ya, harusnya cuman ada kan rencananya 1 Desember Oktober ya Pak ya. 1 November seharusnya 1 November udah launching, tapi karena
ada sesuatu permasalahan hal. teknis di Nah lapangan. mungkin nggak tahu ini rencananya lagi 1 Desember 1 ya Pak? Desember. Kalau nggak salah. Nah, bagi Mas berapa unit nanti rencananya? Rencananya itu 50 ya unit 22, 21 berjalan, 1 cadangan. Kalau buat sopir itu 50, 54 yang 44 berjalan, yang 6 itu cadangan. Jadi sistemnya sistem apa namanya? Sip-sipan ya, sip-sipan. Sip 1 dari jam 5 sampai jam 12. Ya. Sip 2 dari jam 12 sampai jam 9 malam. Nah, oke, bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya atau para wisatawan yang di luar daerah, Jakarta dan yang lain, tanggal 1 Desember rencananya akan di launching mobil Freeder. Freeder itu gimana? Gratis atau seperti apa nih? Untuk sementara 1 bulan rencananya gratis dulu. Rencananya 1 bulan gratis. Nah, bagi masyarakat yang ingin berkunjung dengan Ciwidey di bulan Desember, di ongkos diberikan. Nah, ayo berwisatalah ke Ciwidey. Mekanisme pembayaran mengenai bocoran unit. Nah, oke, saya bertanya, kalau masyarakat yang punya Freeder itu pembayarannya bagaimana nih? Melalui QRI sama tab. Oh, Jadi e-money, flash, dan yang lain-lain. Iya. Oke, itu aja. Oke, demikian. Ya. Sudah cukup. Nah, mungkin itu aja, Pak. Jadi, nah, demikian yang saya harapkan kepada wisatawan agar menggunakan transportasi umum agar kearifan lokal berjalan dengan baik. Betul. Demikian.